teman-teman, perkenalkan nama saya Lestari Permata dengan NIM 14997. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dan cara kerja yang akan kita pakai nantinya untuk pengamatan praktikum konservasi acara mangrove. Nah, berikut salah satu beberapa contoh alat-alat yang akan saya jelaskan nantinya. Di sesi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan untuk acara mangrove. Alat yang digunakan pertama adalah tali tambang atau tali rafia yang berukuran 40 meter. Tali ini berfungsi untuk membuat atau sebagai penanda pada area plot pengamatan yang akan kita gunakan nanti. Alat yang kedua adalah kamera. Pada gambar ini alat yang ketiga adalah pena waterproof. Pena dengan jenis ini memiliki tinta berbasis air, sehingga tingkat kepekatannya lebih rendah. Maka pena jenis ini cocok digunakan apabila berada di dalam air. Alat yang keempat adalah clipboard. Alat ini berfungsi sebagai penahan atau tatakan dalam kegiatan menulis. Alat yang kelima adalah kertas yang dilaminating atau kertas sablon. Alat ini berfungsi untuk memudahkan dalam menulis ketika berada di area yang basah. Alat yang keenam adalah botol sampel air. Botol ini untuk mengambil sampel air yang akan dibasahi di tas dan air. Alat yang ketujuh adalah kertas lembar. Alat ini alat yang kedelapan adalah plastik. Alat ini digunakan untuk menyimpan sampel daun, bunga, dan buah. Alat yang terakhir adalah plastik 1 kilo. Plastik ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan sampel biota yang akan kita amati. Demikian langkah kerja yang akan saya jelaskan berikut ini. Setelah tadi kita selesai membahas alat dan bahan yang akan digunakan, selanjutnya kita akan membahas cara kerja dalam pengamatan mangrove. Nah, yang pertama, kita harus membuat area plot pengamatan dengan tali tambang atau tali rafia sepanjang 40 meter. Nah, ini kita umpamakan plot pengamatan yang akan kita lakukan, yaitu 40 meter. Nah, setelah kita membuat atau menentukan area plot pengamatannya, langkah yang kedua, kita amati dan hitung jenis mangrove dalam area pengamatan. Nah, ini tadi sudah ditentukan plot pengamatannya. Nah, dalam area pengamatan ini tentunya akan ada mangrove-mangrove yang hidup di dalamnya. Nah, mangrove inilah yang akan kita amati dan hitung jenisnya. Lalu, langkah yang ketiga, kita ambil data jumlah tegakan, semayan, dan indukan. Nah, apa sih yang membedakan semayan, anakan, dan indukan? Nah, kalau semayan itu dia memiliki diameter batang 0 sampai 4 cm. Nah, sedangkan anakan memiliki diameter batang 5 sampai 10 cm. Indukan memiliki diameter batang lebih dari 10 cm. Nah, itulah yang akan kita ambil datanya. Setelah kita ambil data tegakan, semayan, anakan, dan indukan, langkah yang keempat kita lakukan adalah mengukur diameter anakan, indukan, dan semayan mangrove tersebut. Nah, masing-masing ini meskipun sudah memiliki standar diameter masing-masing, tetapi harus tetap kita hitung diameter pada semayan, anakan, dan indukan mangrove-nya. Setelah pengukuran diameter semayan, anakan, dan indukan mangrove selesai, maka langkah selanjutnya, yang kelima, kita mengamati dan menghitung jenis biota yang ditemukan pada area pengamatan tersebut. Nah, pada area pengamatan ini akan banyak mangrove-mangrove. Nah, mangrove-mangrove
mangrove tersebut pasti akan ditemukan biota-biota yang berasosiasi atau berhubungan dengan mangrove tersebut. Nah, biota tersebutlah yang akan kita amati dan hitung jenisnya. Langkah yang keenam, kita ukur parameter suhu udara dan suhu air di sekitar di wilayah plot pengamatan. Kita ukur suhu udara dengan menggunakan termometer dan juga suhu air menggunakan termometer. Setelah kita mengukur parameter suhu udara dan suhu air, lalu langkah yang ketujuh, kita ambil sampel daun mangrove, kita ambil sampelnya, lalu sampel bunga, buah, sersahan mangrove. Untuk nantinya masing-masing ini akan diidentifikasi jenis selanjutnya. Nah, sampel-sampel ini kita letakkan atau kita masukkan ke dalam plastik klip. Setelah tadinya kita mengamati dan menghitung jenis biota yang ditemukan, langkah yang ke-8, kita ambil sampel biota yang berasosiasi pada mangrove tersebut. Pada mangrove itu pasti akan adanya biota seperti siput, keong, ataupun hewan-hewan jenis lainnya yang berasosiasi pada mangrove. Nah, biota-biota jenis tersebutlah yang akan kita ambil lalu dimasukkan ke dalam plastik 1 kilo untuk nantinya akan diamati. Yeay, sekarang kita langkah kerja yang terakhir. Yang ke-9, kita ambil sampel air sebanyak 2 botol film untuk pengukuran salinitas dan pH-nya. Tapi air yang kita ambil itu masih air yang berada di dalam plot pengamatan yang akan kita gunakan tadinya. Kita ambil sampel air sebanyak 2 botol yang telah ditentukan pada awalnya untuk dibawa dan diukur salinitas dan pH-nya. Selesai.